Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak pengajar kami, Bapak Mahmud Arifin, yang telah memberikan materi dan juga memberikan waktu saya untuk memberikan materi tentang public speaking ini, dan juga Bapak-bapak penguji yang akan memberikan nilai kepada saya tentang untuk ujian public speaking ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu Bapak untuk saya bisa mengetahui nama saya. Nama saya Haryanto Marulita Simanjuntak, dengan NIM saya 21 10 30 19. Saya merupakan mahasiswa prodi Sosiologi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Tanjung Pinang, Raja Aryaji Tanjung Pinang. Dan saat ini saya akan memberikan materi tentang seks edukasi terhadap anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, mengapa saya memberikan materi ini? Pada zaman sekarang ini memang seks edukasi itu dari zaman dulu itu merupakan sesuatu hal yang tabu. Karena apa? Bagi mereka yang orang-orang awam mengatakan seks edukasi, memberikan materi pelajaran tentang seks pada anak-anak usia dini merupakan hal-hal yang tabu. Karena bagi mereka itu merupakan hal yang tidak baik. Tapi dengan perkembangan zaman, seks edukasi sangat baik untuk diberikan kepada anak-anak usia dini. Karena apa? Supaya mereka mengetahui apa fungsi dari alat kelamin mereka, apa fungsi dari tubuh mereka, apa yang harus bisa dijaga, dan apa yang harus dihindari kepada orang-orang yang tidak baik atau yang mau melakukan kejahatan bagi mereka. Karena apa? Sekarang ini anak-anak sudah bisa mengakses namanya teknologi melalui media sosial, melalui internet, melalui Facebook, IG, Twitter, WhatsApp, segala macamnya. Jadi mereka gampang sekali melakukan akses untuk video-video yang tidak baik untuk mereka. Jadi mereka gampang untuk melakukan sesuatu hal yang tabu bagi kita. Jadi kita harus memberikan mereka apa manfaat dan kelebihan, apa manfaat dan juga kekurangan dari mereka melakukan hal tersebut. Jadi kita harus mengasih mereka fungsi dari seks edukasi ini. Seks edukasi sebenarnya bukan suatu hal yang supaya kita menyuruh mereka untuk mempelajari hal-hal yang tabu, tapi lebih memberitahu mereka bahwa apa yang perlu dilindungi dari tubuh mereka, apa yang perlu bagaimana cara untuk mereka bisa menghindari tubuh mereka dari hal-hal yang jahat, dari orang-orang yang jahat, dari orang yang akan melakukan suatu kesalahan, kejahatan kriminal. Ya, seperti yang kita ketahui sampai saat ini, kejahatan kriminal bagi seksualitas bagi anak-anak sangat banyak di dunia. Seperti yang baru-baru ini, seorang santri di sebuah pesantren sampai dihamili oleh seorang ustadznya ya. Itu seperti kita ketahui, dan juga banyak lagi sesuatu hal yang bisa dibilang suatu hal yang tabu, yang kejahatan seksual yang terjadi di dunia ini, termasuk di Indonesia. Dan seperti makanya itu saya mengangkat seks edukasi bagi usia dini ini sangat penting apalagi buat orang tua yang mempunyai anak-anak kecil. Jadi kita harus memberitahu mereka bagian tubuh yang sangat dilarang untuk mereka bisa diakses oleh orang-orang jahat. Apalagi buat buat orang tua yang punya anak perempuan ya, itu sangat harus bisa mereka memberitahu mana yang ini. Mereka harus mengasih tahu kenapa kita harus memberitahu melakukan seks edukasi kepada mereka. Dan kita juga harus mengajari mereka mungkin ilmu bela diri, salah satu contohnya, supaya mereka bisa menghindari bagi orang-orang yang melakukan kejahatan seksual bagi mereka. Karena kejahatan seksual ini banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa, tapi juga bagi orang-orang mungkin seumuran mereka juga ada gitu. Karena mungkin mereka menonton video-video yang video vulgar yang tidak baik bagi mereka yang di usia mereka gitu. Jadi kita juga itu sangat penting bagi mereka untuk mereka bisa terhindar dari namanya kejahatan seksual.
seperti itu Bapak, yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus itu juga kita juga harus mengurangi namanya anak-anak kita untuk bisa mengakses video-video yang tidak pantas mereka nonton, seperti itu, seperti video-video vulgar atau mungkin tontonan yang tidak baik bagi mereka, seperti itu. Karena dari video-video dan tontonan yang tidak baik bagi mereka itu bisa mereka bisa mencontoh dan kehidupan nyata mereka, seperti itu. Dan juga hal yang tidak baik itu bisa mereka contoh di kehidupan nyata, seperti itu. Dan saya juga ingin memberitahukan pada kita bahwa sekali lagi, seks edukasi buat anak-anak usia dini itu bukan hal yang tabu. Jadi jangan merasa itu bukan hal yang baik, tapi ini di zaman-zaman digital seperti sekarang ini itu hal yang sangat krusial dan harus kita lakukan buat anak-anak usia dini. Kenapa? Supaya mereka bisa tahu hal yang baik dan hal yang buruk, supaya mereka terhindar dari kejahatan seksual. Jangan sampai mereka menjadi korban orang-orang yang jahat dan akan terjadi penyesalan buat kita, orang tuanya, keluarganya, yang anak-anaknya sudah. Kenapa? Mereka akan menjadi orang-orang yang trauma karena kejahatan seksual itu sangat besar, sangat banyak yang terjadi sampai sekarang ini, saudara-saudara sekalian, Bapak dan juga Bapak. Dan saya juga akan memberitahukan juga buat kita semua bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa jangan menjadikan seks edukasi suatu hal yang tabu buat orang tua dan buat kita semua. Dan kita harus menjaga anak-anak usia dini karena mereka merupakan tunas-tunas bangsa, penerus-penerus kita yang akan ke depan menjadi orang-orang yang sukses, seperti itu. Dan jangan merusak tunas-tunas tersebut supaya kita Indonesia, bangsa Indonesia maupun mereka bisa berguna bagi bangsa Indonesia dan juga negara, seperti itu saudara-saudara sekalian. Bagi saya itu